Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezarudin Yusuf dengan NIM akhiran 358, dengan teman saya yaitu Igo Fatahila dengan NIM akhiran 356, sedangkan yang satunya adalah Indra Bayu dengan NIM 343. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis resiko lingkungan limbah pertambangan terhadap tanah dan ekosistem laut. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, untuk latar belakang dalam penelitian ini yaitu di mana di dalam industri pertambangan limbah yang dihasilkan terdiri dari limbah, cair, padat, dan gas yang semuanya berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu karakteristik yang utama dari limbah tambang, terutama tambang nikel, adalah tingkat keasaman yang tinggi yang dapat merusak kualitas tanah dan air di sekitarnya. Selain itu, limbah tambang sendiri mengandung logam berat berbahaya seperti arsenik, sianida, dan merkuri. Logam-logam ini ketika tidak dikelola dengan baik dapat terakumulasi dalam ekosistem laut dan tanah. Next. Selanjutnya, limbah hasil ekstraksi bahan tambang yang telah terakumulasi di tanah biasanya oleh pelaku tambang itu dibuang ke sungai maupun ke laut tanpa diolah terlebih dahulu. Limbah ini mengandung logam berat yang dapat merusak ekosistem laut, termasuk pesisir dan biota laut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh logam berat ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup spesies laut, tetapi juga mempengaruhi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir laut. Penurunan kualitas biota laut seperti ikan dapat mengurangi hasil tangkapan dan berdampak pada mata pencarian serta kehidupan sosial masyarakat setempat. Next. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4, yaitu bagaimana dampak pencemaran ekosistem laut oleh limbah tambang, apa resiko yang dialami warga pesisir di dekat daerah pertambangan, bagaimana solusi untuk pengolahan limbah tambang yang tidak merusak ekosistem laut, dan bagaimana mengembalikan ekosistem laut yang telah rusak oleh kegiatan pertambangan. Kemudian untuk tujuan penelitian ini pertama untuk menganalisis dampak pencemaran ekosistem laut oleh limbah pertambangan. Kemudian yang kedua, menilai resiko yang dihadapi oleh warga pesisir di sekitar daerah pertambangan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi solusi pengelolaan limbah pertambangan yang ramah lingkungan. Kemudian untuk yang terakhir, mengusulkan strategi pemulihan ekosistem laut yang rusak akibat kegiatan pertambangan. Kemudian yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif untuk menggali informasi tentang dampak dan solusi pencemaran akibat limbah tambang. Kemudian penelitian berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen terkait. Kemudian penelitian akan dilakukan yang terkena dampak pencemaran akibat dari limbah pertambangan. Selanjutnya, subjek penelitian, masyarakat lokal yang lingkungannya terdampak limbah, kemudian pelaku industri tambang atau perusahaan tambang. Selanjutnya, pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Dan yang terakhir, seseorang yang ahli dalam penanganan lingkungan dan limbah pertambangan. Next. Ya, untuk teknik pengumpulan yaitu wawancara terhadap sumber informan seperti masyarakat sekitar, ahli lingkungan, dan juga pihak yang berkaitan dengan pertambangan tersebut seperti pemerintah atau perusahaan tersebut. Kedua, observasi secara langsung di lapangan eh, yang terdampak di pertambangan tersebut, di sekitar pertambangan maksud saya.
Yang ketiga yaitu dokumentasi atau pengumpulan data dari dokumen resmi yang menyangkut regulasi pengelolaan limbah tambang. Terus analisis datanya yaitu data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif melalui proses pengkategorian data berdasarkan tema atau topik tertentu. Terus kedua, pengkodean data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan kunci yang muncul dari analisis di atas. Ketiga yaitu diskusi dengan pakar atau ahli yang relevan untuk meninjau lebih lanjut tentang pencemaran yang terjadi. Next. Adapun solusi dan rekomendasi yang terkait, yang pertama itu dari pemerintah, yaitu membuat regulasi yang ketat untuk meningkatkan pengawasan aktivitas pertambangan ini, terutama di bidang pengelolaan limbah. Kedua, teknologi ramah lingkungan, yaitu pembangunan fasilitas limbah untuk mengelola limbah agar tidak berdampak ke masyarakat sekitar. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan. Ketiga yaitu pemulihan ekosistem, yaitu dengan cara gotong royong pemerintah, masyarakat, dan juga perusahaan tersebut, yaitu restorasi terumbu karang, terus rehabilitasi vegetasi pesisir. Keempat, diharapkan adanya kesadaran masyarakat, yaitu melalui pendidikan tentang dampak lingkungan yang lingkungan yang terdampak di area pertambangan. Next. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu limbah tambang dapat mencemari tanah, laut, dan mengancam ekosistem di pesisir laut. Kedua, kerjasama lintas sektor diperlukan untuk pemulihan keberlanjutan. Terus, penelitian ini berkontribusi pada SDG 14, yaitu kehidupan di bawah air. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.